Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Kinanti Priasih. Saya dari kelas 2C dari kelompok 1 perkembangan peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, Lifelong tahun 1982, 171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. 1. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. 3. Kebutuhan penghargaan. 4. Kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan keenam, kebutuhan jasmania atau fisiologis. Menurut Levis, tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu A. Kebutuhan jasmani. B. Kebutuhan psikologis. C. Kebutuhan ekonomi. D. Kebutuhan sosial. E. Kebutuhan politik. F. Kebutuhan penghargaan. Dan G. Kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Usaha penemuan jati diri remaja dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan organik, yaitu makan, minum, nafsu. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. B. Masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Berikut beberapa masalah atau ketidakpuasan remaja. Nomor 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap diri dari perilaku kekanak-kanakan menjadi perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras atau agresif. Sebaliknya, bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurangnya harga diri. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi, dan ketidakserasian ini menimbulkan kejengkelan karena ia atau mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang mereka kelihatannya wagu atau tidak pantas. Ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lawan jenis dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Apabila kementangan seksual ini tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Contohnya, homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau menjadi seorang pelacur, dan semacamnya. Kalau untuk remaja laki-laki, itu bisa berkelompok atau kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. 4. Dalam memasuki masa kehidupan bermasyarakat, mereka merasa dirinya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan ketidakselarasan dalam pola perilaku masyarakat, dan hal ini dapat menimbulkan rasa jengkel. 5. Harapan dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri secara sosial ekonomi akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan perilaku dan jenis pekerjaan juga jenis pendidikan. 6. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Mereka memiliki nilai dan norma kehidupannya sendiri, dan perbedaan ini yang nantinya akan menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya akan dicap nakal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.